BPIP, Paskibraka, dan Jilbab. Profesor Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi, sosok yang kini sedang ramai dibicarakan di media sosial hingga warung kopi. Tokoh kita ini bagi kebanyakan orang tidak henti-hentinya membuat gaduh. Ketika sang kiai masih menjadi rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, gebrakan beliau yang kemudian menghebohkan seantero negeri adalah melarang penggunaan cadar di kampus PTKIN ini. Segera setelah menjadi kepala BPIP, Kang Prof melontarkan sebuah pandangan. Tentu dalam sebuah wawancara bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Teranyar, melalui lembaga yang dipimpinnya mengeluarkan aturan soal tata cara berpakaian paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Sejumlah pemberitaan merilis beberapa anggota paskibraka diminta melepas hijab sebagai konsekuensi mengikuti aturan yang dikeluarkan BPIP. Kontroversi teranyar yang dilakukan oleh Profesor Yudian ini kemudian menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan. Netizen ramai-ramai merujak Profesor Yudian. Sejumlah ormas keagamaan menyerukan agar kepala BPIP itu dipecat dari jabatannya. Tak kurang juga khalayak memandang perlunya BPIP dibubarkan. Seakan-akan pemecatan dan pembubaran akan selesai masalahnya. Tapi itulah netizen yang maha benar. Soal seruan pemecatan kepala BPIP telah lama disuarakan sejak kontroversi pertama kali Profesor Yudian menjabat sebagai kepala BPIP. Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat ramai-ramai mengecam keras sang profesor. Tapi nyatanya kepala BPIP jalan terus. Tidak ada pemecatan atau penggantian. Hingga teranyar kontroversi yang dilakukan sang profesor ini. Beberapa hari terakhir seruan ini tidak pernah surut. Berbagai alasannya dikemukakan mengenai wajibnya kepala BPIP dipecat dan jika perlu BPIP sendiri itu dibubarkan. Di Jakarta, MUI dan 55 ormas Islam menuntut Presiden Jokowi untuk mengganti BPIP. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis turut menyoroti hal tersebut. Menurutnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP bukan saja tidak Pancasialis, tapi juga melanggar konstitusi. Khalil menuntut surat keputusan tersebut dicabut secara resmi. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi buntut polemik larangan hijab paskibraka nasional 2024. Anwar Abbas menganggap hal sebagai bentuk pelecehan terhadap konstitusi negara Republik Indonesia. Bahkan disebutkannya merupakan tindak kekerasan pada rakyat sendiri. Bila benar pihak pemerintah telah melarang anggota paskibraka dalam kesempatan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di IKN memakai hijab, maka berarti pemerintah telah melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat sendiri. Kata Anwar dalam keterangan yang diterima Detik Hikmah, Rabu 14 Agustus 2024. Respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga beragam. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bidang keagamaan Ahmad Fahrur Rozi dan Gus Fahrur menyampaikan aturan larangan hijab harus dikoreksi. Menurutnya peraturan tersebut tidak relevan, padahal penggunaan jilbab tidak mengganggu dan mengurangi estetika atau kekompakan dari anggota paskibraka. Seharusnya penggunaan jilbab bukanlah halangan untuk berprestasi dan berkreasi. Terang Gus Fahrur dilansir dari kompas.com Rabu 14 Agustus 2024. Apabila tidak sesuai estetika, Gus Fahrur menyarankan agar panitia mengundang desainer khusus baju dan atribut paskibraka. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta agar aturan melepas hijab bagi paskibraka segera dicabut. Menurut Mu'ti, larangan tersebut merupakan bentuk diskriminasi kepada paskibraka perempuan dan bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, ia menilai aturan melarang jilbab sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pelanggaran itu merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Berbagai respon yang beragam di masyarakat, khususnya umat Islam. Profesor Yudian, Badan Kepala Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyebut tak ada paksaan para petugas Paskibraka Putri Nasional 2024 untuk melepas jilbab saat pengukuhan.
Menurut Kepala BPIP Yudian Wahyudi, calon paskibraka sudah menekan pernyataan bermaterai pada saat pendaftaran. Menurut Yudian, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan 17 Agustus. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi, tegas Yudian. Atas kontroversi yang merebak di masyarakat, Kepala Badan Pembinaan Teknologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi meminta maaf atas polemik anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2024 Putri yang melepas jilbab saat pengukuhan. Aturan terbaru, petugas Paskibraka itu dibolehkan bertugas dengan jilbab saat upacara kenegaraan 17 Agustus di Ibu Kota Negara atau IKN. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengapresiasi sikap dari Ketua BPIP Yudian atas permintaan maafnya tersebut. Kita mengapresiasi sikap kesatria Ketua BPIP yang telah meminta maaf kepada masyarakat atas larangan jilbab paskibraka sebelumnya, kata Gus Fahrur dalam keterangan tertulis yang diterima Detik Hikmah Kamis 15 Agustus 2024. Permintaan maaf Profesor Yudian tampaknya tidak cukup bagi masyarakat muslim di negeri ini. Bagaimanapun jilbab telah menjadi kewajiban yang disyariatkan oleh Islam, sehingga apa yang dilakukan oleh BPIP dan Profesor Yudian dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam. Dalam konteks semacam ini, kita umat Islam perlu menyikapi secara bijak berbagai pernyataan Kepala BPIP, termasuk yang teranyar ini. Pertanyaan penting yang perlu diajukan, mengapa Profesor Yudian mengemukakan pandangannya yang justru menyakiti hati umat Islam? Pertanyaan ini perlu diajukan sebagai bentuk konfirmasi atau tabayun terhadap pernyataan Profesor Yudian. Pentingnya tabayun. Tradisi tabayun merupakan tradisi ajaran Islam yang dapat menjadi solusi dari zaman ke zaman, terutama bagi informasi-informasi yang berpotensi munculnya konflik dalam masyarakat. Metode tabayun merupakan proses klarifikasi sekaligus analisis atas informasi dan situasi serta problem yang sedang dialami umat. Harapannya akan mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih bijak, arif, dan lebih tepatnya sesuai keadaan masyarakat sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran bagi kita semua dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat tersebut mengandung makna yang selaras dan saling melengkapi dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat pertama menyebutkan keharusan bertabayun terhadap adanya suatu berita atau informasi ataupun datangnya suatu pemahaman dan cara berpikir keagamaan yang baru. Sedangkan pada ayat kedua diisyaratkan tidak diperkenankannya mengikuti sesuatu yang belum diketahui secara jelas. Menyiratkan pula adanya proses tindak lanjut terhadap sesuatu yang belum diketahui. Agar dapat diketahui secara benar dan jelas, aktivitas pendengaran, aktivitas penglihatan, dan aktivitas hati akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus yang menimpa Profesor Yudian memberi kita pembelajaran antara lain agar lebih berhati-hati memberikan pernyataan yang mungkin sulit dicerna dan dikonsumsi publik. Dalam banyak hal, pernyataan yang canggih hanya layak dikemukakan di ruang khusus dan pada orang-orang khusus. Masyarakat kita belum terbiasa dengan loncatan-loncatan pemikiran yang canggih. Hal lain, masyarakat sejatinya tidak mudah memberikan reaksi terhadap sebuah pernyataan tanpa mencerna lebih dalam.
ini akan berakibat kepada salah paham yang besar. Dan ini yang sedang terjadi pada kasus keputusan BPIP soal paskibraka dan jilbab itu. Konfirmasi atas sebuah pernyataan dan pemberitaan mutlak diperlukan oleh masyarakat muslim di negeri ini. Tabayun adalah solusi kontekstual dan faktual dalam menghadapi dunia yang selalu diwarnai dengan modernisasi. Melalui tabayun dapat mengetahui keaslian dan kebenaran dari informasi yang sudah tersebar. Selain itu bisa mencegah terjadinya perpecahan di Indonesia melalui proses tabayun. Ditambah, sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah percaya jika terdapat informasi atau berita yang belum diketahui kebenarannya. Dalam konteks ini tabayun sebagai urgensi penting, selain metode untuk menemukan kebenaran juga sebagai tindakan preventif untuk menguatkan Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.